Pak Ganjar tahu betul, baik Pak Jokowi maupun Prabowo tidak akan sanggup membantah kata-kata Jokowi sendiri. Benar saja, usai debat, Prabowo menolak sesi tanya jawab dengan media, dan beliaunya ini malah kabur ke mobil. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Biasanya ya, ketika seorang presiden yang masih berkuasa kemudian memberikan dukungan pada salah satu capres dalam pilpres, maka kemungkinan besar capres itu akan memenangkan pemilu. Apalagi tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi kan masih tinggi ya. Tapi sayangnya perilaku keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowinya ya yang melanggar etika dan menjalankan politik dinasti itu malah mencederai demokrasi dan cita-cita reformasi. Ini yang melahirkan banyaknya pernyataan keprihatinan, kekhawatiran, kegelisahan, bahkan tuntutan dari berbagai pihak. Menjelang debat capres terakhir kemarin ya, makin banyak kampus yang menyuarakan keresahan mereka terhadap kemunduran demokrasi saat ini. Kampus di sini dalam artian baik para mahasiswanya maupun para akademisinya, para dosen, para guru besarnya gitu. Bahkan ada sekelompok akademisi dan guru besar perguruan tinggi se-Yogyakarta yang menyerukan agar pemerintahan Presiden Jokowi untuk melakukan tobat moral dan etika. Nah, acara makan bakso bareng ya antara Pak Jokowi dan Prabowo yang seakan menyiratkan makin kuatnya dukungan Presiden Jokowi pada pasangan Prabowo Gibran, itu makin gak ada artinya jika dibandingkan dengan ungkapan keresahan para akademisi dan para mahasiswa. Jadi ya, maksud hati kan semacam memberikan gertakan ya pada lawan-lawan politik Prabowo sebelum debat nih. Tapi ternyata kalah kuat dengan membanjirnya pernyataan dari berbagai kampus itu ya. Nah, berhubung tema debat capres kemarin itu termasuk pendidikan, saya pun berharap bahwa Pak Ganjar membawa aspirasi dari kampus-kampus itu ke dalam debat. Dan ternyata harapan saya terkabul, bahkan lebih baik dari yang saya harapkan. Di mana Pak Ganjar ini memberikan gebrakan yang sangat kuat secara politis lewat pernyataan penutup atau closing statement-nya tadi malam. Pertama, Pak Ganjar menyampaikan 3 janji dari pasangan Ganjar Mahfud, yakni taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat. Pak Ganjar menceritakan bahwa selama mereka berkeliling, ini nggak mengada-ngada ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu satu-satunya capres dan cawapres yang banyak sekali berkeliling. Selama masa kampanye saja mereka sudah mendatangi 315 titik dari Sabang sampai Merauke, semata-mata untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Bahkan Pak Ganjar ini adalah capres pertama yang mengunjungi ibu kota negara IKN Nusantara ya di Kalimantan Timur. Artinya, ketika Pak Ganjar menceritakan bahwa rakyat itu terlalu sering dikecewakan oleh pemimpinnya, maka itu bukan pernyataan yang bodong ya. Ini asli dari rakyat. Mau survei kepuasan rakyat terhadap kinerja Presiden Jokowi itu memuncak sampai 70% bahkan lebih, ternyata di lapangan begitu banyak keluhan rakyat yang disampaikan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Di sini, Pak Ganjar menskakmat Presiden Jokowi yang sudah ketahuan belangnya, yang ternyata dalam survei kepuasan rakyat itu paling banyak berasal dari pembagian bansos saja, bukan karena kinerjanya. Jadi di balik bagi-bagi bansos itu ya, ternyata banyak keluhan rakyat yang belum dipenuhi oleh Presiden Jokowi. Seperti fasilitas kesehatan yang kurang, pendidikan yang kurang, lapangan kerja yang kurang, masih ada anak-anak yang kena stunting dan gizi buruk dan lain sebagainya. Ternyata ya, di balik gemerlap bansos, banyak sekali PR dari pemerintahan Presiden Jokowi yang belum diselesaikan. Skakmat. Kemudian Pak Ganjar membuka juga persoalan kemunduran demokrasi, bahwa kita harus melawan politik dinasti yang didukung oleh mereka yang katanya menguasai sepertiga kekayaan Indonesia. Siapa yang memberikan pernyataan ini dengan terang-terangan?
Siapa lagi kalau bukan para pendukung Prabowo? Kalau bukan oligarki, apa ini namanya? Kalau sampai kejadian, siapa yang bakal dirugikan? Pak Ganjar pun menyebut bahwa pernyataan Boy Thohir itu melukai perasaan rakyat. Pernyataan itu mengandung kesombongan, kepongahan, seakan menyatakan bahwa mereka bisa mengatur negara dan bangsa ini semata-mata karena mereka punya kekayaan. Yang didukung itu siapa? Siapa lagi kalau bukan anaknya Pak Jokowi? Oleh sebab itu, Pak Ganjar pun dengan tegas menyatakan untuk tidak akan membiarkan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme untuk tumbuh subur di Indonesia. Bahwa kita mesti tegas untuk menegakkan hukum. Dengan kata lain, Pak Ganjar menegaskan bahwa politik dinasti yang dibangun oleh penguasa negeri ini merupakan pelanggaran hukum. Ini sebuah tampolan telak ke arah Pak Jokowi dan Prabowo. Namun, Pak Ganjar belum sampai ke tampolan yang utama, pukulan telak yang bikin KO Prabowo dan Jokowi, yakni ketika Pak Ganjar mengenang kembali masa Pilpres 2019, ketika beliau masuk dalam tim kampanye Pak Jokowi. Pak Ganjar mengingatkan bahwa dalam debat capres waktu itu, Pak Jokowi sudah menyampaikan agar kita tidak memilih capres yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Pak Ganjar kemudian menyatakan bahwa beliau setuju dengan pernyataan Pak Jokowi ini agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Kami tidak ingin banyak bicara. Kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jadi ini sebuah pernyataan dari Pak Jokowi yang diulang dan disetujui oleh Pak Ganjar, yang ternyata saat dalam kondisi dan situasi zaman now ya, saat ini ya, pernyataan itu secara otomatis nuampol-pol ke arah pasangan Prabowo Gibran, termasuk ke arah Pak Jokowi sendiri. Mengungkap sendiri betapa Pak Jokowi yang dulu itu berbeda dengan Pak Jokowi yang sekarang. Mengungkap sendiri bagaimana mencela-mencelenya Pak Jokowi itu. Seakan menjadi sebuah titik klimaks pembuktian bahwa baik Pak Jokowi maupun Prabowo merupakan orang-orang yang tidak pantas, tidak layak disebut sebagai seorang pemimpin. Mereka sama-sama telah mencederai demokrasi. Mereka menodai cita-cita reformasi. Bukannya membasmi KKN, mereka malah menebar benih, memberi pupuk, menyiramkan air untuk menyuburkan KKN. Iya betul, Prabowo bukanlah Jokowi, dalam arti Jokowi yang bisa bekerja keras membangun infrastruktur buat rakyat. Namun Prabowo dan Jokowi itu kini sudah berada dalam kapal yang sama, sudah makin mirip. Jadi wajar saja kalau Pak Jokowi ini bisa kena skakmat telak dari omongannya sendiri. Jokowi saat ini dikalahkan oleh Jokowi yang dulu. Pak Ganjar tahu betul, baik Pak Jokowi maupun Prabowo tidak akan sanggup membantah kata-kata Jokowi sendiri. Benar saja, usai debat, Prabowo menolak sesi tanya jawab dengan media, dan beliaunya ini malah kabur ke mobil. Padahal sesi konferensi pers usai debat itu penting ya buat para capres. Nah ini malah ditinggal sama Prabowo. Takut ya ditanya soal omongan Pak Jokowi yang disebut Pak Ganjar dalam pernyataan penutup itu. Kalau nggak takut, kenapa kabur? Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya ya. Tetap awas, waras, dan cerdas. Begitulah Penguin dan Kura-Kura.